Nah, sekarang kita lanjut bagian yang D ya, energi potensial listrik. Sebelumnya kita udah belajar tentang medan listrik. Nah, untuk adik-adik yang belajar, silakan dibuka buku catatannya dan diambil penanya ya. Nanti setelah kita selesai belajar, bisa di-pause, silakan dicatat materi yang sudah kakak ajarkan. Oke, tetap semangat ya. Nah, jadi di sini pertama kita bahas dulu energi potensial listrik. Energi potensial listrik merupakan usaha yang dilakukan untuk melawan gaya listrik dan memindahkan benda ke posisi yang berbeda. Oke. Secara umum, rumus energi potensial itu adalah K, K kali Q1, Q2 per R ya. Jadi ini kita kotakin. Nah, jadi ini rumus umumnya. Nah, kemudian bedanya dengan medan, kalau energi potensial itu ingat potensial dan energi potensial listrik adalah besaran skalar. Jadi nilai positif pada muatan nanti ya, karena muatan itu kan nanti ada muatan positif, ada juga muatan negatif kan. Nah, jadi harus diikutkan pada perhitungan. Jadi kalau misalnya dia muatannya positif, masukkan positif. Kalau negatif, masukkan negatif gitu ya. Kayak gitu maksudnya, oke? Nah, kemudian kalau kita lihat hubungannya di sini, karena kita bicara usaha, nah jadi ada hubungannya dengan usaha, W itu sama dengan delta EP ya, selisih dari energi potensial. Atau kalau kita jabarkan, W itu adalah EP2 dikurang EP1 ya, energi potensial akhir dikurang energi potensial awal. Atau bisa juga kita hubungkan usaha itu rumusnya hubungannya dengan V ya, berarti V2 dikurang V1. Nah, jadi V itu adalah potensial. Nanti materinya kita bahas ya di slide selanjutnya. V itu adalah potensial. Nah, jadi secara umum boleh kita ganti rumus dari EP itu adalah Q dikali dengan V ya, muatan dikali dengan potensial, kayak gitu. Q dikali dengan V. Oke? Nah, paham ya adik-adik? Silakan dicatat. Mungkin kalau butuh waktu, boleh di-pause videonya. Nah, kalau sudah dicatat, sekarang kita lihat contoh soalnya ya, untuk lebih paham. Nah, contohnya di sini. Muatan listrik sebesar, berarti kita buat diketahuinya dulu ya. Berarti diketahui itu adalah muatan listrik sebesar Q sama dengan 30 Coulomb. Berada pada potensial berarti V sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 Coulomb. Usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik ke titik yang memiliki potensial, berarti ini V1 dan V2 adalah 1,2 kali 10 pangkat 7 volt. Berarti yang ditanya usaha ya, berarti yang ditanya itu adalah W. Nah, oke, kita jawab. Jadi, rumus W itu tadi apa? W sama dengan Q V2 kurang V1. Berarti Q kita masukkan 30, V2-nya itu 1,2 kali 10 pangkat 7. Nah, ini kita samakan dulu ya. Ini kita jadikan ke pangkat 7. Berarti ini jadinya 0,2 kali 10 pangkat 7 kok Coulomb volt ini ya. Nah, jadi ini volt. Kita jadikan pangkat 7 ya, biar sama. Karena kalau misalnya pangkatnya beda, itu nggak bisa kita kurangin. Berarti ini 0,2 kali 10 pangkat 7. Berarti ini jadinya 30. Berarti 1,2 dikurang 0,2 itu adalah 1 kali 10 pangkat 7. Jadinya itu adalah 30 kali 10 pangkat 7. Atau sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Satunya apa? Joule ya. Nah, kayak gitu. Oke, dapat kita 3 kali 10 pangkat 8. Itu jawabannya adalah yang E. Oke, paham ya adik-adik? Nah, next. Kita lanjut. Ini berarti contoh yang pertama ya, example yang pertama. Kita lihat example yang kedua. Nah, example yang kedua, nah intinya apa? Kita harus tetap memasukkan nilai muatan ya. Nah, sekarang ini. Titik P dan Q, titik P, Q, dan R terletak pada satu garis PQ. Oke? Itu nilainya 2 meter. Ini dia. Dan QR 3 meter. Nah, pada masing-masing titik terdapat muatan 2, berarti kita buat diketahuinya di sini. Diketahui itu adalah QP ya. QP sama dengan positif 2 mikrocoulomb. Kemudian Kiki itu sama dengan positif 3 mikrocoulomb. Kemudian QC sama QR ya. QC. QR sama dengan min 5 mikrocoulomb.
kita jadikan ke kulom ya, berarti positif 2 kali 10 pangkat min 6 kulom. Ini 3 positif 3 kali 10 pangkat min 6 kulom. Ini min 5 kali 10 pangkat min 6 kulom. Nah, yang ditanya itu energi potensial di titik R. Berarti yang ditanya adalah EP di R. EP di R ya. EP di R. Nah, berarti EP di R itu kan berarti di sini. Nah, kita itu fokusnya ke yang ditanya ya. Ke yang ditanyanya kan di R. Ya udah, berarti patokan kita itu di R. Otomatis di R itu kalau kita jawab berarti EP di R itu kan dipengaruhi oleh muatan Q dan P kan. Nah, Q dan P sehingga jadinya EP di R itu adalah kan rumusnya awalnya penjumlahan ya, sigma. Jadinya EP di Q ditambah EP di P. Nah, EP di Q itu apa? Berarti K QP kali QQ per RPQ. Ditambah K QP, ini RQ ya, bukan P. Nah, terus berarti ini R ya, RQ. Nah, berarti ini QR QP per RPQ. Nah, kayak gitu. Baru kita ganti ya, K itu kan 9 kali 10 pangkat 9. QP berapa? Nah, itu kan min, berarti kita masukkan minnya. Beda dengan gaya dan muatan, medan ya. Kalau medan dan gaya kan nggak kita masukkan, itu hanya menunjukkan arah. Tapi kalau untuk energi potensial dan potensial, itu tanda minusnya itu harus kita masukkan. Oke, yang awalnya itu rumusnya adalah sigma ya. Sigma di titik yang ditanya gitu. Berarti ini jadinya 5 kali 10 pangkat min 6. Kiki itu adalah 3, dia positif ya, kali 10 pangkat 6. Per RPQ itu kan, nah berarti RPQ itu adalah dari titik R ke titik Q, yaitu 3 meter. Udah 3 meter kita masukkan. Ditambah 9, Q itu ya 9 kali 10 pangkat 9. QR itu nilainya adalah ini, sama ya. Min 5 kali 10 pangkat min 6. Terus QP itu adalah 2 positif 2. 2 kali 10 pangkat min 6 per ini RQ ya. Nah, RQ, bukan RQ, sorry. Ini RP ya. RP berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5, oke? Nah, kita lanjutin di sini. Jadinya, berarti sigma EPR sama dengan sigma, kok sigma EPR? Oh, energi potensial di titik R ya, benar ya. Berarti ini bisa kita coret. Kita pakai warna lain. Ini coret habis. Ini coret juga sisa min. Jadinya di sini tinggal 9 kali min 5 itu adalah min 45 kali 10 pangkat berarti 9. Ini min 6 ya. Min 6 berarti ini jadinya min 6 min 12 berarti min 3 ya. Min 3 ditambah, nah karena ini ada min, jadinya berubah jadi min ya, min 5, kok 5, kita kalikan dulu ya, kalikan dulu 9 dikali 5, min 5 dikali, ya min 5 udah dicoret ya, ini kan sisanya 1, berarti 9 dikali min 1, min 9 dikali 2 berarti 18, oke, 18 kali 10 pangkat sama ya, min 3, dah. Oke, berarti jadinya 45 kurang 18 berapa? Berarti ini 27 ya, 27 kali 10 pangkat min 3. Ini satunya apa? Joule kan? Kalau misalnya kita jadikan ke milijoule, 27 milijoule. Dah. Oke, paham ya? Jadi jawabannya itu adalah yang A. Nah, intinya dia itu awalnya ditambah semua ya, nanti kenapa dia berubah menjadi min itu karena tergantung dari muatan ya, karena kan kita udah bahas minus pada muatan itu adalah dimasukkan. Oke, paham ya? Nah,
Untuk latihannya, silakan adik-adik kerjakan soal berikut ini. Kalau sudah dapat, boleh komen di kolom komentar nanti ya. Nah, atau sama-sama kita buat aja diketahuinya dulu, oke? Jadi di sini, letak suatu titik dari sumber muatan, berarti diketahui. Letak suatu titik dari sumber muatan, berarti itu apanya tuh? Jaraknya ya, berarti R sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4. Energi potensial muatan berarti energi potensial EP sama dengan min 6 kali 10 pangkat min 7. Pada titik tersebut adalah berarti, oh bukan, ini karena satuannya C, berarti ini Q ya, ini muatan Q. Berarti EP-nya itu adalah 18 Joule. Besar muatan tersebut adalah berarti yang ditanya Q. Oh, anggap ini Q1, berarti ini Q2 yang ditanya ya. Nah, kita tahu ya rumus dari EP itu kan EP sama dengan Q1, Q2 per R. Karena yang ditanya Q2, berarti kita kali silang Q2 sama dengan EP per K kali Q1. Nah, jadi nanti ini tinggal dimasukkan aja ya. Nilainya silakan dicari nanti berapa dapatnya. Kalau adik-adik udah dapat, boleh komen di kolom komentar. Oke? Atau kalau misalnya punya pertanyaan juga boleh. Nah, untuk video materi selanjutnya, silakan klik link berikut ini.